Assalamualaikum sahabat muslim, kisah menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah kemunculan masjid di atas bukit yang sepi. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat kita bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu untuk menyebarkan dakwah Islam. Kampung Sinar adalah desa kecil yang dikelilingi oleh perbukitan hijau. Di antara bukit-bukit itu, ada satu bukit yang dikenal sebagai Bukit Hening. Bukit ini jarang didatangi orang karena jalurnya yang sulit, tetapi juga karena kisah-kisah seram yang berkembang di kalangan penduduk. Jangan pernah mendaki Bukit Hening sendirian, ujar Pak Ujang, seorang petani tua, kepada anak-anak desa. Orang-orang bilang ada penunggunya, dan ia tidak suka diganggu. Anak-anak yang mendengar cerita itu menjadi takut. Mereka bahkan tidak berani mendekati kaki bukit. Namun, tidak semua orang di desa mempercayai kisah itu. Pak Hamid, seorang lelaki tua yang bijak dan dikenal sebagai pemuka agama, sering menenangkan warga. Bukit itu adalah ciptaan Allah. Tidak ada yang perlu kita takutkan selain kelalaian kita sendiri. Jangan biarkan cerita-cerita tak berdasar menjauhkan kita dari rasa syukur kepadanya, katanya dengan tenang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surat Al-Maidah ayat 23. Meski demikian, Bukit Hening tetap menjadi tempat yang jarang dikunjungi. Kesunyian dan misterinya terus menyelimuti bukit itu, hingga suatu hari sesuatu yang luar biasa terjadi. Pagi itu, suasana desa tampak seperti biasa. Para petani sibuk di ladang, anak-anak bermain di sungai kecil, dan para ibu menyiapkan sarapan di dapur. Namun, tiba-tiba, suara adzan yang lembut namun penuh wibawa menggema di seluruh desa. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pak Hamid, yang sedang membaca Al-Quran di beranda rumahnya, menghentikan bacaannya. Ia menoleh ke arah suara itu dengan raut wajah penasaran. Adzan? Dari mana asalnya? Gumamnya. Sementara itu, Bu Salma, yang sedang menimba air di sumur, bergegas menuju rumah tetangganya. Bu Maryam, apakah kamu dengar suara itu? Tanyanya dengan nada cemas. Bu Maryam mengangguk. Iya, tapi itu bukan suara dari masjid desa. Dari mana suara itu? Di ladang, Pak Ujang juga tertegun. Ia meninggalkan cangkulnya dan berjalan menuju jalan utama desa. Penduduk mulai berkumpul, saling bertanya-tanya. Pak Hamid, apa ini tanda dari Allah? Tanya Pak Ujang ketika melihat Pak Hamid mendekati kerumunan. Pak Hamid mengusap janggutnya, merenung sejenak sebelum menjawab, Wallahu alam. Tapi suara itu jelas berasal dari arah Bukit Hening. Mungkin ini saatnya kita mencari tahu. Siang itu, Pak Hamid mengajak beberapa warga untuk mendaki Bukit Hening. Jalannya terjal dan berbatu, tetapi rasa penasaran membuat mereka terus maju. Di sepanjang perjalanan, mereka berbicara tentang apa yang mungkin mereka temukan di puncak. Pak Hamid, menurut Bapak, siapa yang bisa mengumandangkan adzan di bukit ini? Tanya Karim, seorang pemuda desa yang ikut serta. Pak Hamid tersenyum. Tidak ada yang tahu, Karim. Tapi jika Allah mengizinkan kita mendengar suara itu, pasti ada hikmah di baliknya. Sebagaimana firman Allah, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Setelah perjalanan yang melelahkan, mereka akhirnya mencapai puncak. Di sana, mereka terkejut melihat sebuah masjid megah berdiri dengan anggun. Subhanallah! Seru Pak Hamid. Masjid itu tampak seperti permata di tengah hamparan hijau. Dindingnya putih bersih, kubahnya berkilauan, dan menaranya menjulang tinggi. Suasana di sekitarnya sangat damai, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menjaga tempat itu. Pak Ujang mengusap matanya, memastikan bahwa apa yang dilihatnya bukan ilusi. Siapa yang membangun masjid ini? Bukankah kemarin bukit ini kosong? Pak Hamid melangkah masuk ke dalam masjid, diikuti oleh yang lain. Di dalam, mereka merasa seperti berada di tempat yang suci. Udara di dalam masjid terasa sejuk, dan wangi yang lembut memenuhi ruangan. Setelah beberapa saat terdiam, Pak Hamid berkata, mari kita sholat di sini. Allah telah memberikan kita tempat ini, dan kita harus mensyukurinya. Berita tentang masjid di Bukit Hening segera menyebar ke seluruh desa. Penduduk yang penasaran berbondong-bondong datang untuk melihatnya sendiri. Namun,
Tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan bagaimana masjid itu bisa ada di sana. Di suatu malam, setelah sholat Isya berjamaah di masjid itu, Pak Hamid mengadakan pertemuan kecil dengan para warga. Kita harus menjaga masjid ini, kata Pak Hamid dengan suara tegas. Ini adalah amanah dari Allah. Tapi kita juga harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam prasangka atau kesombongan. Karim angkat bicara. Pak Hamid, apakah ini benar-benar keajaiban? Atau mungkin ada orang kaya dari kota yang membangun masjid ini diam-diam? Pak Hamid tersenyum. Wallahu alam, Karim. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada jejak pembangunan di sini. Tidak ada jalan besar yang memungkinkan truk membawa bahan bangunan ke bukit ini. Jadi, bukankah ini cukup menjadi bukti bahwa masjid ini adalah tanda kebesaran Allah? Sebagaimana firman Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Penduduk lain mengangguk setuju. Namun, meski demikian, tidak semua orang bisa menerima kehadiran masjid itu dengan hati terbuka. Malam, badai besar melanda Kampung Sinar. Angin kencang dan hujan deras mengguncang desa. Para penduduk cemas, terutama mereka yang rumahnya berada di dekat kaki bukit. Ketika badai reda, beberapa warga segera naik ke Bukit Hening untuk memeriksa keadaan masjid. Mereka khawatir masjid itu rusak atau bahkan hancur. Namun, ketika mereka tiba di puncak, mereka mendapati bahwa masjid itu tetap berdiri kokoh. Bahkan, halaman masjid tampak bersih, seolah-olah tidak ada badai yang melanda. Masya Allah, ujar Pak Ujang dengan mata berkaca-kaca. Keajaiban ini semakin memperkuat keyakinan penduduk bahwa masjid itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mulai menjaga masjid dengan lebih baik, membersihkannya setiap hari, dan menjadikannya pusat kegiatan keagamaan. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surat At-Taubah ayat 18. Tahun demi tahun berlalu, dan Masjid Cahaya Bukit menjadi pusat kehidupan di Kampung Sinar. Anak-anak yang dulu belajar mengaji di sana tumbuh menjadi generasi yang saleh dan cerdas. Mereka melanjutkan tradisi menjaga masjid dan mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak berikutnya. Di hari tuanya, Pak Hamid duduk di tangga masjid sambil memandangi pemandangan lembah. Karim, yang kini menjadi salah satu pemuda terpandang di desa, duduk di sebelahnya. Pak Hamid, saya masih ingat saat pertama kali kita menemukan masjid ini. Hidup saya berubah sejak hari itu, kata Karim. Pak Hamid tersenyum. Itulah kekuasaan Allah, Karim. Dia memberi kita petunjuk dengan cara yang tidak pernah kita duga. Hingga hari ini, masjid itu tetap berdiri kokoh, menjadi simbol keimanan dan pengingat bahwa Allah selalu dekat dengan hamba-hambanya yang ingin kembali kepadanya. Terima kasih sudah menonton. Semoga sholawat kakak kelak menjadi saksi dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.